Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muslim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran dari Ibnu Taimiyah, yaitu mengenai pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Hadis, atau yang dalam bahasa kerennya Ibnu Taimiyah ini lebih dekat dengan istilah pendidikan Qurani. Oke. Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu cendekiawan muslim, juga seorang polimet ya, karena selain sebagai seorang ilmuwan, beliau ini juga seorang ahli di bidang kajian keagamaan yang memang hidup pada abad ke-12 sampai abad ke-13, kurang lebih seperti itu ya, 1200-an sampai 1328, insya Allah seperti itu. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu latar sosiohistorisnya ya dari kehidupan Ibnu Taimiyah ini. Jadi seorang Ibnu Taimiyah ini merupakan salah satu cendekiawan muslim yang hidup di era di mana sering kali terjadi kejemutan berpikir. Ya, ada kecenderungan dari masyarakat terdahulu di masa itu ya, yang memang lebih memilih jalan ketaklidan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang jelek, tetapi memang pada saat itu banyak sekali pemikiran para tokoh terdahulu yang sangat kental dan sangat dekat dengan masyarakat, sehingga banyak diterima oleh masyarakat secara langsung. Nah, tetapi menurut Ibnu Taimiyah ini menimbulkan suatu pergeseran ya, kecenderungan dari masyarakat Islam di saat itu ya, di mana versi-versi pemikiran jumud ya, kejemutan, kemudian ketaklidan, ada juga bahkan matinya giroh keilmuan ya. Ini yang kemudian dikritisi oleh Ibnu Taimiyah. Nah, umat Islam pada saat itu memang lebih cenderung berfokus pada pengkajian kitab-kitab atau hasil pemikiran para ulama terdahulu tanpa menggali lebih detail bagaimana sumber rujukannya, kemudian bagaimana ini bisa dihasilkan dan seterusnya, sehingga terjadi taklid buta, kemudian kebekuan pemikiran itu tadi. Nah, inilah yang membuat pendidikan Islam ya, kajian pendidikan Islam pada saat itu seolah stagnan gitu. Ini kembali lagi kepada fase awal-awal di mana ajaran agama Islam ya hanya dimaknai sebagai ya sudah syariat, kemudian akidah, kemudian akhlak, sudah itu aja, berhenti pada ranah kognitif saja. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah ini memberikan satu nafas baru di dalam kajian pendidikan Islam ya. Dia menggunakan prinsip reformulasi pendidikan Islam. Nah, apa yang kemudian direformasi itu tadi, yang direformulasikan itu tadi adalah pendidikan Islam harus dikembalikan kepada landasan filosofisnya. Nah, landasan filosofis dalam kajian pendidikan Islam itu tentu saja tidak boleh keluar dari dalil nakli dan akli ya. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan Hadis. Maka istilah yang keren di dalam pemikiran atau kajian keilmuan Ibnu Taimiyah ini adalah pendidikan Qurani. Ya, pendidikan Qurani itu maksudnya apa? Pendidikan Islam yang berbasis kepada Al-Quran dan sekaligus Hadis. Nah, kenapa demikian? Karena memang dari segi filosofisnya pendidikan Islam itu harus memegang teguh ajaran agama Islam yang itu memang bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai dalil nakli. Nah, maka dari itu pendidikan Qurani di sini tidak boleh meninggalkan nahwu shorof yang ada di dalam kajian kebahasaan di dalam bahasa Arab, kan begitu. Ya, jadi karena Al-Quran ini berbahasa Arab, Hadis juga berbahasa Arab, maka Ibnu Taimiyah pun memberikan satu keharusan untuk menguasai ilmu gramatikal bahasa Arab. Nah, inilah yang kemudian menjadi ilmu alat di dalam mengungkap maksud ya, hakikat dari dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, itulah yang kemudian membuat masukan atau konstruksi keilmuan dari Ibnu Taimiyah ini menjadi satu istilah yang kemudian disebut sebagai pendidikan Qurani, pendidikan berbasis Al-Quran dan Hadis itu tadi. Lalu bagaimana sih pendidikan Islam itu yang ideal ya menurut Ibnu Taimiyah? Nah, menurut Ibnu Taimiyah ini pendidikan Islam itu tidak boleh hanya berkutat pada sisi kognisi saja, di mana seorang murid kemudian kalau sudah mampu menghafal, kemudian mengetahui ajaran-ajaran Islam secara tertulis dan kemudian dihafalkan dan dipahami segitu saja, maka sudah cukup. Nah, inilah yang kemudian tidak boleh dilakukan. Maka pendidikan Islam itu selain juga harus dimaknai sebagai konsep tarbiyah, kemudian takdib, ya, kemudian taklim. Ini tidak boleh dimaknai secara parsial ya, tetapi harus dimaknai secara menyeluruh sehingga pendidikan Islam itu benar-benar mampu memberikan satu jawaban konkret bahwa pendidikan Islam ini dilakukan untuk
mengembangkan potensi keilmuan dan potensi kefitrahan manusia itu sendiri ya. Sebagaimana kita pahami, manusia itu memiliki fitrah sebagai seorang makhluk ya, sebagai seorang abdi, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, dan semua itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan dukungan keilmuan, baik itu ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu alam atau juga ilmu sosial yang bersifat keduniaan itu. Jadi sesungguhnya semua ini harus dibahas secara integral ya, sehingga ada satu ketersambungan ya, baik itu mengenai ajaran tauhid ya, dalam hal ini adalah akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Ini harus terkoneksi dengan kajian keilmuan yang lain. Nah, dengan demikian maka nanti pendidikan Islam itu tidak hanya bersifat tarbiyah atau taklim atau takdib secara parsial, tetapi juga bersifat komprehensif dan integral yang menyeluruh. Ya, jadi ada sambungan yang tepat sehingga nanti bisa membentuk insan kamil yang sesungguhnya. Nah, maka di sini ada konsep integrasi ilmu yang juga menjadi cikal bakal dari kajian yang berkepanjangan dan belum juga berkesudahan sampai dengan hari ini ya, bahwa konsep integrasi ilmu ya antara dalil nakli kemudian dalil akli atau keilmuan yang bersifat perennial maupun juga acquired knowledge ya. Jadi pengetahuan yang memang diberikan dan pengetahuan yang didapatkan ya, itu dipandang sebagai satu bentuk pendidikan Islam yang ideal menurut Ibnu Taimiyah. Jadi pendidikan Quran itu adalah pendidikan yang integral ya. Ada ketersambungan antara dalil nakli, kemudian dalil akli, dan juga beberapa keilmuan lain yang saling sambung menyambung menjadi satu. Nah, itulah yang membuat pendidikan Quran ini menjadi sangat populer pada masa itu dan bahkan sampai sekarang juga masih seringkali menjadi bahan kajian di dalam pendidikan Islam. Oke, pertanyaan saya hari ini sangat mudah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana relevansi konsep pemikiran Ibnu Taimiyah ini kalau kita kaitkan dengan pengkajian pendidikan Islam di era saat ini. Berikan contoh konkretnya dan buktikan relevansinya seperti apa. Tentu saja harus diberikan argumentasi yang jelas dan referensi yang valid untuk mendukung argumentasi teman-teman. Saya kira itu, terima kasih atas partisipasi dan juga atensinya. Kita diskusi lebih lanjut di kelas online nanti ya. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.